Jim Morrison, seorang penyanyi legendaris yang termasuk ke dalam satu dari para musisi 27 Club. Kalian masih ingat kan soal mitos itu? Ya, kita pernah ngebahasnya di film Robert Johnson. Tapi kali ini kita nggak akan bahas soal 27 Club-nya, melainkan salah satu film yang diperankan sebagai sosok Jim Morrison. Film ini berjudul The Doors. Sebenarnya judul itu merupakan sebuah nama grup musik rock dari Amerika Serikat yang terbentuk tahun 1965 dan Jim Morrison sebagai vokalisnya. Melalui film ini bisa dibilang menjadi satu dari sekian perjalanan Jim Morrison beserta para personil The Doors. Tapi dalam film ini juga dikemas dengan aura yang penuh penghayatan akan sosok seorang seniman. Oke deh, kita langsung aja ya, mulai ke alur filmnya. Scene pembuka dimulai dari sosok Jim Morrison yang sedang membacakan sebuah syair dalam ruangan studio. Perlahan dan penuh penghayatan dari setiap kata-katanya mengandung banyak makna. Namun tak lama syair itu kemudian dinyanyikan Jim dengan iringan musik yang khas. Sambil ia berkata, "Tak ada musik, tak ada The Doors." Beralih ke tahun 1949 yang mana Jim saat itu masih anak-anak dan sedang melakukan perjalanan dengan sekeluarganya. Scene pada bagian ini sih memang sebentar, tapi saya juga baru sadar bahwa sosok yang ditemui Jim saat melalui sebuah insiden kecelakaan malah jadi selalu terbayang. Siapa sih sebenarnya sosok itu? Mungkin nanti kita bahas ya di akhir film. Jim dewasa pun mulai menampakkan perawakannya. Masih dengan set berlatar tempat padang savana, Jim kali ini melakukan perjalanan sendirian. Ia nampak terlihat dengan wajah yang seperti dipenuhi banyak hal dalam pikirannya. Meski begitu, Jim tetaplah santai dan selalu mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Scene beralih ke sebuah ruangan yang menampilkan sebuah tayangan film. Ternyata film ini sebuah karya dari Jim Morrison. Ya, dalam film ini dimulai dari seorang Jim Morrison yang memang aktif dalam dunia perfilman. Namun dia mendapat banyak cemoohan dari karyanya itu. Ya, seperti teman-teman yang lain itu kayak gak suka gitu sama karyanya si Jim. Jim pun merasa kecewa dan langsung meninggalkan ruangan tersebut. Kurang lebih dia berkata akan berhenti dalam dunia perfilman. Singkat cerita, akhirnya The Doors berhasil menciptakan beberapa lagu andalannya. Meskipun lirik-lirik yang mereka buat sangatlah kontroversial. Tapi tak berselang lama, The Doors pun punya penggemar, bahkan mereka tampil di sebuah panggung. Seperti biasa, Jim menyelipkan lirik-lirik puisi yang dibuatnya saat ia menyanyikan lagu dari The Doors. Sebuah lagu andalan pun dinyanyikan oleh Jim bersama The Doors. Ya, nampaknya lagu ini berhasil menarik banyak perhatian penonton. Terlihat semua penonton tercengang dan terdiam. Sebenarnya pada scene ini tuh kayak memperlihatkan ilustrasi di padang savana, di mana teman-temannya Jim merasa takut akan menjalani kehidupan. Jim pun berusaha untuk menguatkan mereka, meskipun ia diperlihatkan kembali dengan sosok yang ia temui saat insiden kecelakaan pada waktu ia kecil. Meski demikian, Jim pun sebenarnya merasa takut karena terus dibayangi oleh sosok yang ia temui pada insiden kecelakaan waktu kecil itu. Kembali pada scene yang memperlihatkan penampilan band The Doors, mereka pun akhirnya diusir oleh pemilik kafe. Ya, jadi karena kata-kata kontroversial pada liriknya itu, mereka diusir dan tidak melanjutkan lagi untuk bernyanyi di panggung tersebut. Namun ada salah seorang produser yang mengajak mereka untuk rekaman lebih lanjut. Setelah berdiskusi, The Doors pun akhirnya sepakat untuk menerima tawaran rekaman dari produser tersebut. Meskipun Jim Morrison masih terlihat mabuk dan hilang kendali, ya nampaknya konser tadi dibawakan Jim di bawah pengaruh obat-obatan.
Scene pun berlanjut dengan menampilkan perjalanan The Doors yang menjangkau banyak sekali penggemar. Bahkan mereka diundang keluar wilayah hingga masuk untuk tampil di acara televisi. Seperti peribahasa, semakin tinggi pohon semakin kencang juga anginnya. Ya, sama halnya dengan The Doors, banyak sekali penawaran kerjasama yang ingin memanfaatkan popularitas mereka. Berbeda dengan personil lainnya, Jim Morrison justru malah terkesan salah arah dan semakin nyeleneh. Bahkan dia bisa-bisanya tidur dengan wanita lain, meski sudah memiliki kekasih. Ya, pokoknya hidup Jim ini kayak heaven gitulah. Meski begitu, Jim mulai nampak sadar dan merenungi apa yang sebenarnya dia lakukan. Tak lama setelah itu, anggapan aparat terhadap Jim pun sudah kepalang buruk. Seperti saat di sebuah konser, Jim ditangkap karena dianggap onar dan mengeluarkan kalimat yang menyindir aparat. Saya juga agak bingung sih pas bagian ini. Ada satu potongan yang memperlihatkan Jim sedang berada di dalam penjara. Violated state obscenity laws under arrest. Lewat dari kejadian itu, keluarga The Doors kembali berkumpul dan berpesta. Pam, kekasih Jim, pun ikut membenahi kebutuhan The Doors agar tidak salah arah lagi dan terlihat kacau. Ya, seperti halnya membenahi kalimat-kalimat kotor pada puisi Jim. Namun, Pam merasa kecewa saat kedatangan sosok wanita bernama Patricia yang pernah bercinta dengan Jim. Suasana di pesta keluarga The Doors pun kembali kacau setelah Pamela mengetahui Jim yang sering bercinta dengan sosok wanita itu. Ya, Jim pun terbawa suasana karena keresahan hidupnya. Suasana dalam pesta itu pun makin kacau. Tapi pada akhirnya kedua sejoli itu baikan. Meski hubungan mereka menjadi rumit, Jim kembali berkarya dengan The Doors. Mereka pun terus tampil di konser-konser yang penuh dengan lautan para penggemar. Tapi kegilaan Jim ini tidaklah berhenti. Bahkan saat konser dia selalu melakukan aksi konyol yang membuat onar. Buntut dari aksi-aksinya itu pun, Jim didakwa dan mendapat hukuman akibat kelakuan tak senonoh yang dibuatnya. Kata hakim sih, Jim didakwa karena beberapa alasan, seperti tingkah onar, mabuk di depan umum, bahkan tampil dengan dianggap tak sopan karena memperlihatkan organ vitalnya saat konser. Wah, ngeri sih si Jim ini. Selepas itu, Patricia yang sering bercinta dengan Jim tadi membawa kabar bahwa dirinya hamil dan mengandung anak Jim. Ia meminta pertanggungjawaban Jim, namun Jim menolak karena sedang dalam persidangan, dan ia merasa saat itu sedang mabuk. Sebenarnya sih banyak wanita yang menjadi korban Jim. Tak hanya itu, hukuman yang diterima Jim akibat perbuatannya pun telah ditetapkan. Kondisi ini membuat Jim depresi dan mendapat dorongan untuk mati saja. Ya, selain hubungannya dengan Pamela juga rumit, akibat kasus yang menjerat Jim itu, The Doors pun jadi sulit mendapat panggung. Dan semua orang bahkan sempat membenci The Doors karena Jim. Oh iya, film The Doors ini sih sebenarnya musik biografi gitu. Jadi di dalamnya didominasi dengan tampilan konser-konser musik yang memang perjalanan The Doors saat itu dimulai. Nah, film ini tuh dirilis pada tahun 1991 di Amerika Serikat. Sutradaranya bernama Oliver Stone yang juga memang menulisnya bersama dengan Randall Johnson. Film ini menghabiskan sekitar 34 juta US dollar. Wah, lumayan juga ya. Meski demikian, penampilan Kilmer sebagai Jim Morrison ternyata mendapat pujian secara luas. Ya, pemeran pendukung lainnya juga mendapat pujian. Walaupun mereka sebenarnya mendapat reaksi keras karena ketidakakuratan sejarah dan bagaimana Jim Morrison digambarkan. Ternyata memang film ini mendapat banyak tinjauan dari para kritikus, penonton, dan penggemar band lainnya. Oh iya, ada fakta menarik nih soal Val Kilmer. Sosok yang memerankan Jim Morrison dianggap sangat mirip sekali dengan vokalis band kelahiran tahun 1943 itu. Kilmer berhasil tampil dengan memukau. Kalau Anda mungkin berpikir dia nyanyi dengan lip sync, ternyata Anda salah.
Personil lain dari The Doors pun menganggap bahwa sulit sekali membedakan suara Kilmer dengan Jim Morrison. Ya, apalagi saat Kilmer membawakan lagu The End. Walaupun Stone melakukan 24 take selama 5 hari yang membuat Val Kilmer kelelahan sebab fisik dan emosinya diforsir. Ia harus kepanasan berada di bawah sorotan lampu, belum lagi harus menyanyi. Keren sih totalitas dari Kilmer ini. Nah, fakta unik lainnya ternyata sang sutradara Oliver Stone pertama kali mendengarkan The Doors ini ketika ia menjadi tentara di Vietnam. Ia sudah tertarik membuat film ini semenjak tahun 1985. Dan setelah proses negosiasi yang cukup alot dengan keluarga Morrison, pacarnya dan sisa anggota The Doors lainnya, juga akhirnya berhasil membawakan film ini turun ke layar lebar. Meskipun Ray Manzarek sebagai personil lainnya tidak suka dengan versi film buatan Oliver Stone ini. Usai dari itu, Sin kembali memperlihatkan warna baru. Ya, Jim yang telah menjalani hukuman nampak kembali menciptakan karya-karyanya bersama The Doors. Jim selalu berkata bahwa dia ingin merasakan nikmatnya saat kematian datang. Nah, pada akhir film ini, Jim mendatangi rumah Pamela. Saat itu Pamela masih tidur, namun pada pagi hari Pamela menemui Jim dalam keadaan sudah tak bernyawa. Hidup Jim pun usai dengan karya-karya puisi yang ditinggalkannya. Banyak penggemar yang sedih dan berkabung. Terlihat dari pemakaman Jim yang banyak sekali ungkapan-ungkapan perpisahan atas kematiannya. Hingga akhir film, sebenarnya saya juga masih belum paham nih, siapa sosok Indian yang terus membayangi Jim. Barangkali karena ia sempat melihat sosok itu saat insiden kecelakaan, Jim pun merasa kematian adalah hal yang selalu terbayang. Oke, semuanya, endingnya cukup menyedihkan sih sebenarnya. Ya, haru-haru gitu. Jim mati di usia muda seperti halnya mitos 27 Club. Seperti yang dikabarkan, Jim meninggal di usia 27 tahun karena serangan jantung. Dan Pamela pun menyusulnya 3 tahun kemudian. Ya, selamat jalan Jim Morrison, karya-karya hebatmu dan The Doors melegenda di hati para penggemar. Thank you.